adalah Panglima Hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah seorang artis cantik yang konon kabarnya juga pernah memiliki konflik. Selamat malam, Moza Gira. Selamat malam, Mas Bayu. Moza, terima kasih hadir di Menembus Mata Batin. Terima kasih sudah Namanya manusia. Ya. Kadang-kadang kita beda pendapat, beda penilaian. Akhirnya ada konflik, ada perbedaan. Ya, betul. Pernah punya konflik ya sama siapa gitu, orang dekat? Konflik itu namanya kehidupan pasti ada lah ya. Apalagi manusia itu banyak konfliknya, kayak aku juga pasti banyak konfliknya, Mas. Pernah sama siapa? Sama keluarga pernah, sama mantan suami pernah. Ya banyak lah. Oke, sama mantan suami. Boleh tahu nggak? Kalau jadi mantan lo udah pisah kan ya? Nah, apa yang membuat mereka pisah? Banyak lah kendalanya, Mas. Diceritain satu-satu. Satu aja, salah satunya. Satunya sekarang paling apa ya? Masalah anak aja sih. Masalah anak aja. Jadi sekarang udah pisah, tapi masalah anak masih suka jadi masalah baru. Iya. Akhirnya penyelesaiannya seperti apa? Ya, gimana? Belum ya? ada penyelesaian. Belum ada penyelesaian. Harapan kamu gimana sih, Mas? Harapannya ya inginnya semua baik-baik aja, adil gitu. Walaupun misalkan anak aku nggak di aku pun, at least ada berbagi waktu lah kita sama-sama. Sekarang Jadi aku bisa kamu merasa mengunjungi. gak adil? Ya nggak adil karena kan aku ngerasa aku yang melahirkan, aku yang menyusui sampai berapa tahun. Ya gimana sih beratnya jadi seorang ibu rumah tangga wanita. Dan sekarang kamu susah nggak untuk ketemu? Sekarang ini jujur aja susah. Dibatasin aksesnya. Ya seperti itu. Harapan kamu bisa ketemu kapan aja ya? Ya pengennya sih kapan aja. Baik, mudah-mudahan di bulan baik ini ya, Amin. kamu benar-benar bisa dapetin apa yang diharapkan ya. Amin. Moza, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku merasa menjadi istri yang tidak bertanggung jawab dan sering konflik dengan mertuanya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan email. Selamat malam email. Iya malam. Apa yang mau diceritakan? Jadi ceritanya saya berumah tangga. Ketika mertua saya datang ke rumah, jadi suasana rumah saya jadi agak berantakan. Jadi apa yang saya lakukan itu selalu salah. Mertua. Apa yang saya lakukan itu selalu salah. Gimana kita? Apa kamu bikin salah beneran atau Enggak, sebenarnya di mata udah mertuanya? benar gitu udah benar ngurus anaknya, tetap disalahin. Misalnya kayak semacam saya nyuci baju, terus pakai mesin cuci dibilang salah. Seharusnya jangan. Selalu salah? Iya, selalu salah. Iya. Sebelumnya mertua tinggal sama siapa? Sebelumnya kita misah. Nah akhirnya mertua tinggal sama saya. Gitu. Iya. Suami tahu nggak kalau kamu selalu bikin salah gitu sama orang tuanya? Ibu atau bapak mertua? Ibu. Ibu mertua. Iya, ibu mertua. Oke. Ini suami anak satu-satunya? Iya. Oke. Suami tahu soal ini? Tahu. Cuma dia. Tanggapannya gimana? Ya dia kadang ngomelin ke saya juga, kadang ke ibunya juga serba salah gitu. Gimana? Dia ngomelin ke ibunya juga, terus kadang ngomelin ke saya juga. Kalau lagi marah sama ibunya, tanggapan kamu gimana? Tanggapan saya sih ya mungkin namanya Kamu orang tua kan ya. atau Nah tapi di satu sisi kadang ibunya itu malah tetap ngejaga
Boleh diceritain lagi nggak? Mungkin beberapa contoh biar kita bisa dapat gambaran sejauh mana sih jangan-jangan masih dalam tahap yang wajar. Wajar sih. Seperti apa misalnya? Kayak saya masakin, dibilang katanya masakan saya kurang gitu. Mungkin karena sayangnya orang tua kepada anaknya gitu. Padahal itu buat suami kamu. Iya. Tapi menurut dia masakannya kurang enak. Iya, kurang enak. Padahal Selalu menurut kamu, salah. Menurut saya sih sebagai istri udah benar gitu. menurut suami kamu? Dia juga nggak komplain, tapi mamahnya yang komplain. Oke, soal masakan. Selain itu, Kayak pakaian disetrikain gitu, dibilang katanya kurang benar, kurang licin gitu. menurut kamu itu udah benar. Iya, Oke, terus apa lagi? itu aja sih. Jadi sampai hal-hal kecil Iya, semuanya ya? jadi dia ikut campurnya udah di luar batas. Termasuk urusan anak terutama. Iya, Sebenarnya sih kalau aku bilang ya, masalah kecil itu bisa numpuk. Jadi yang kecil itu bisa gede. Jadi malah ledakan yang besar. Iya betul. Suami kerja? iya, Berarti kamu di rumah sehari-hari bersama mertua. iya. Itu hubungannya baik gak sebenarnya kalau gak ada masalah? Artinya ngobrol bareng, nonton TV bareng, atau gitu jalan-jalan bareng. Enggak sih. Ya Diam-diaman kayak gitu? kita aku bebenah, ya tetap aja dibilang salah sama dia. Apa yang dikerjain buat suami tuh dinilai sama mertua itu selalu salah. Suami tapi gak pernah ngebelain kamu. Suami paling cuma bilang ya sabar aja gitu. Emang mungkin sifatnya ibu kayak gitu. Gitu aja. Apa jangan-jangan semua mertua seperti itu ya? Ada kalinya mertua itu kadang namanya orang tua suka ikut campur dalam kehidupan rumah tangga ya, sama halnya sih. Jangan-jangan kamu semua mertua seperti itu? Tapi nggak semua lah mas. Gak semua ya? Nggak semua. Menurut kamu ini masih dalam tahap wajar atau apa? Karena ini masalah kecil ya kita sebenarnya jadi stres sendiri. Kita udah melakukan yang terbaik, tapi malah dinilai orang tuh salah terus. Ini gara-garanya apa sih? Bisa tinggal sama kamu berdua tuh karena apa? Ya katanya sih karena sayang sama anaknya. Karena anak satu-satunya. Iya, karena katanya pengen nggak mau anaknya kenapa-napa gitu. Oke, bapak mertua? Nggak ada. Udah nggak ada. Iya. Baik, harapan kamu apa sebenarnya? Dan Harapannya harapan sih- batin itu apa? Harapannya sih biar situasi rumah kembali kayak dulu aja lagi, meskipun Maksudnya nggak ada mertua gitu? ya ada mertua, cuma mertuanya itu jangan tahu ikut campur gitu urusan anaknya gitu. Karena kan anaknya juga udah nikah, sewajarnya aja lah kalau ikut campur masalah rumah tangga anak. Oke, baik. Mudah-mudahan kamu bisa dapat solusi supaya bisa mendapatkan kondisi rumah tangga ideal Iya. menurut versi kamu yang seperti kamu harapkan ya. Nah, kami akan ajak kamu untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Email dengan tanggal lahir 15 Desember 1996 dan mendiami nomor rumah 7. Sosok wanita yang sangat bertanggung jawab pada kewajibannya dan dapat dipercaya. Saya melihat ada sebuah kehadiran dalam hidup partisipan yang membuatnya menjadi berantakan. Saya merasakan adanya aura negatif yang mulai masuk ke dalam hidupnya. Saya berharap bahwa partisipan bisa menyelesaikan dengan keikhlasan. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan. Saya berhadapan dengan Mbak Email Iya. dengan tanggal lahir 15 bulan 12 1996 dan nomor rumah 7. Oke, Mbak Email ini sudah berumah tangga berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Tapi sekarang
campur tapi sewajarnya aja. Itu seperti mitos-mitos zaman dulu ya, paradigma menantu sama mertua dijadiin satu rumah, ujung-ujungnya ribut. Ini hal klasik yang old story banget, yang versi lama banget selalu kayak gitu. Tapi belum tentu semuanya juga gitu. Belum tentu semuanya seperti itu. Tapi biasanya ibu dari laki-laki, terutama anak satu-satunya, kadang-kadang memang jadi overprotective karena merasa satu-satu anaknya itu diambil oleh perempuan lain gitu, dan takut disakiti ya. Emang ibu mertuanya segalak banget gitu. Pernah marah nggak kalau misalnya kemauannya nggak diturutin? Enggak sih, cuma kayak ajar dia gitu. enggak. Paling dia cuma ngomel-ngomel, setiap yang saya lakuin itu selalu salah. Apa aja sih? Kayak mau dia ngasih makan anaknya itu, kayak masakan katanya kurang. Terus kayak pakaian katanya kurang rapi. Tapi kamu gimana nanggepinnya kalau misalnya lagi diatur kayak gitu? Ya aku paling cuma diem aja, terus kadang ada berontaknya juga. Maunya gimana gitu maksudnya. Padahal aku sebagai istri udah ngerasa benar gitu ngurusnya dengan baik, ngurus anaknya. Cuma di mata ibunya tuh selalu salah. Ibu menantu yang cukup baik menurut saya, dari gestur, dari bahasa, intonasi, artikulasi, manner, attitude, semuanya nunjukin hal-hal yang wajar gitu. Nggak maksud saya tidak urakan, tidak cewek yang kerjanya cuma salon dan seperti itu. Saya rasa yang salah tuh bukan kamu sebenarnya. Kalau saya bilang mungkin mertuanya, jadi kita bisa bilang kata pusatnya yang salah, bukan kamunya sebagai customer. Itu kalau saya bahasa saya. Iya. Ini kalau misalnya semua salah, masak salah, beres-beres rumah salah, urusan nyetrika baju salah, jadi akhirnya mertua yang ngerjain. Iya, akhirnya semuanya dia yang ngerjain. Jadi ya saya diem aja gitu. Jadi kamu nggak ngapa-ngapain? Iya, habis serba salah, setiap yang saya kerjain selalu salah. Jadi menurut dia tuh apa yang dia kerjain buat anak itu selalu benar. Saya sih berharap antara menantu dan mertua kisah lama seperti itu yang saling nggak cocok segera berhenti. Tapi memang sebaiknya ya nggak tahu ya, menurut saya kalau orang udah berumah tangga otomatis ya memang mereka punya tanggung jawab sendiri. Orang tua mungkin bisa memberikan saran, tapi tetap aja keputusan diambil oleh si sang suami istri Iya, ini. betul. Mana masakan yang enak, ya mungkin bisa kasih masukan ya, masukan kalau mungkin ditambahin ini lebih enak, bukan berarti masakannya nggak enak gitu. Iya. Ya nggak sih. Iya. Kalau misalnya nggak tahu ya, tapi nggak tahu mungkin mertuanya udah berkali-kali mungkin ya ngadepinnya. Kalau saya selama jadi ini. Mbak Imel sih, saya mau pindah rumah, even itu kontrak atau apa. Mertuanya sendiri nggak. Nanti saya telepon aja mertuanya, hai ma, ya ma, seperti itu sih. Bisa jadi gitu sih. Iya sih, daripada ribut mulu di rumah, jadi nambahin karma buruk deh. Ya 1 minggu datang gitu. Karena memang kalau sudah berumah tangga lebih baik pisah dari orang tua. Ada kok istilah jauh bau, deket bau, jauh wangi. Iya, betul. Seperti itu. Kamu datang ke sini sama suami kamu nggak? Iya, Kita bisa dengar gimana pendapat dia. boleh, Bisa diajak ngobrol boleh? boleh. Oke. Kita pengen dengar ya tanggapan suaminya soal ini sebenarnya seperti apa, karena ini kan berkaitan dengan media. Namanya siapa suaminya? Namanya Dan saya juga tahu juga emang berapa dan emang apa. Astaga, sudah lah ya. Itu udah game over. Ya makanya dia mungkin ibunya ngerasa satu-satunya anak gue diambil. Iya. Oke, Mas Franky, ada namanya Mas depan. Makasih Mas. Nanti kita ganti dengan nama samaran ya. Aduh, Silakan, ini suaminya ya. berantem gak nih ntar nih? Jangan dong. enggak lah. Selamat malam Mas.